Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast pembelajaran Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya, Reza, yang akan menjadi moderator dalam diskusi menarik kali ini dengan tema Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Terima kasih rekan-rekan. Kita semua tahu bahwa smart governance merupakan arah baru birokrasi modern, di mana pemerintahan bukan tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga berakhlak, bernasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Namun, dalam prakteknya, selalu ada dua sisi, praktek yang membawa kemajuan atau good practice, dan praktek yang justru menghambat perubahan atau bad practice. Dalam diskusi kali ini, kita akan menggali dosis tersebut agar bisa belajar dari keberhasilan maupun tantangan, serta terus berbenah sebagai ASN yang berakhlak dan bangga melayani bangsa. Eh, Baik, pertanyaan pertama ke Pak Fajri. Menurut Pak Fajri, apa makna dari smart governance sebagai ASN masa kini? Apakah ini sekedar soal digitalisasi atau ada nilai lain yang lebih dari di baliknya? Silakan. Baiklah Pak, baik Bapak Reza, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Jadi menurut saya itu smart government merupakan konsep penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Bagi ASN, makna smart government ini sangat relevan dan strategis karena mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih modern, responsif, dan berbasis data yang konkret. Lalu untuk pertanyaan Bapak Reza yang tadi itu, smart government itu bukan hanya sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga merupakan perubahan mindset dan budaya kerja setiap ASN yang dulunya semuanya berbasis secara manual menjadi berbasis teknologi yang nantinya dapat meningkatkan efisiensi, transparentasi, dan juga meningkatkan kinerja dari ASN tersebut. Sekian Pak, Eh, saya kembalikan kepada Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Fajri. Eh, Berikutnya, mari kita bahas sisi dari good practice-nya dulu. Menurut Ibu Kumila, apa contoh praktik baik yang pernah Ibu lihat atau Ibu alami sendiri dalam mendukung smart governance? Baik. Jadi nggak jauh beda apa yang disampaikan sama Pak Fajri tadi ya. Melihat di era kemajuan teknologi ini, pasti dengan adanya aplikasi-aplikasi digital itu akan lebih mempermudah pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, dari aplikasi-aplikasi itu tadi kan diharapkan bisa mempermudah, mempercepat, dan bisa menjangkau lebih luas nih ke masyarakat. Contohnya kalau di peradilan ini ya, di pengadilan agama itu sekarang sudah ada pengambilan akta cerai secara elektronik. Jadi, misal persidangan sudah selesai, ya sudah selesai. Untuk pengambilan akta cerainya tidak perlu datang lagi ke kantor, tapi bisa langsung diunduh dari mana saja, begitu Pak. Oke, baik Ibu Kumila. Dari pengalaman tersebut, apa sih hal yang paling menonjol membuat praktik tersebut bisa berhasil? Apakah kepemimpinan, kolaborasi, atau dukungan teknologi, Ibu? Kalau dari situ jelas dari ini ya penggunaan teknologi dan itu juga didukung dari SDM-nya. Jadi dari para Oke. pegawai-pegawai ini, dari para SN ini yang mampu mengembangkan dari adanya apa kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Kumila. Berikutnya kita berpindah ke Bapak Taufik. Menurut Bapak Taufik, bagaimana cara agar good practice yang sudah berjalan tidak berhenti di satu unit, tetapi bisa menular dan menjadi budaya di seluruh instansi? Bapak Ada Taufik? beberapa cara ya Pak, ya. Agar good practice yang sudah berjalan tidak berhenti di suatu unit kerja saja. Ya, Di betul. antaranya yang pertama seperti pada cara dokumentasi, melakukan dokumentasi terhadap suatu budaya secara lengkap dan terorganisir sehingga mudah dipahami
oleh orang-orang dari unit kerja yang lain. Kemudian kita juga dapat melakukan kolaborasi, diskusi, maupun berbagi pengalaman antar unit instansi yang memiliki budaya kerja yang baik atau unit instansi yang memiliki good practice yang bagus. Kemudian ada juga dengan cara melakukan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini tentu harus memiliki nilai-nilai yang akan dapat diamati, dapat ditiru, dan dapat dimodifikasi ke satuan kerjanya masing-masing. Kemudian cara yang terakhir saya pikir tidak lepas dari peran pimpinan. Bagaimana suatu pimpinan dalam sebuah instansi dapat melihat budaya-budaya baik tersebut dan menerapkannya kepada instansi-instansi yang dipimpinnya. Begitu Pak Reza. Oke, baik. Terima kasih, Pak Taufik. Berikutnya kita geser ke sisi yang lebih kritis. Saya mau bertanya ke Pak Frans. Apa bentuk bad practice yang masih sering muncul dan menghambat smart governance di instansi pemerintah, mungkin terutama instansi Pak Frans? Silakan Pak Frans. Baik, terima kasih Pak Reza. Mungkin beda halnya dengan good practice. Di bad practice ini yang sering menghambat smart governance ini banyak biasanya yaitu kurangnya etos pelayanan publik, Pak. Masih ada Hmm, netralitasnya yang sepele dan belum berinteraksi pada kepuasan masyarakat. Lalu ya, ya. banyaknya kurang transparansi dan akuntabilitas, Pak, atau bisa jadi nepotismenya. Misalnya pada pengadaan barang atau mungkin dengan promosi jabatan yang masih ada nepotismenya dan penggunaan anggaran. Lalu kurangnya kolaborasi antar unit kerja, Pak. Biasanya itu pada sidang keliling yang pada suatu tempat terpencil. Dengan digital juga masih ada yang kurang, Pak. Mungkin begitu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Frans. Eh, Kemudian menurut Pak Fajri sendiri, apa langkah paling realistis untuk memperbaiki dan solusi untuk mencegah praktik-praktik buruk tersebut dimulai dari diri kita sebagai ASN muda, Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Reza. Eh, Berdasarkan dari apa yang kita bahas dari atas tadi, smart government itu tidak hanya membawa banyak manfaat untuk kita, tetapi juga menimbulkan dampak yang buruk yang sering diterapkan di lingkungan kita sendiri. Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau menindaklanjuti hal tersebut adalah yang pertama adalah dengan penguatan integritas dan etika ASN tersebut. Yaitu masalah yang sering terjadi itu seperti penyalahgunaan data, manipulasi sistem, atau korupsi berbasis elektronik. Dan untuk solusinya tuh kita dapat melakukan pelatihan integritas digital dan juga mendorong budaya kerja yang berlandaskan nilai berakhlak, terutama akuntabel dan berorientasi pelayanan. Yang kedua itu kita dapat melakukan penguatan keamanan dan perlindungan data. Salah satu contohnya seperti menggunakan enkripsi ganda atau autentikasi ganda. Yang kedua itu batasi hak akses sesuai jabatan dan tanggung jawab. Dan yang ketiga itu kita tidak menyebarluaskan password ataupun data pribadi yang kita miliki. Lalu yang ketiga adalah melakukan pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Salah satunya kita bisa membuat aplikasi pengawasan seperti kalau kita di Mahkamah Agung yaitu SIWAS. Yang kedua adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan transparansi layanan publik agar tidak adanya kecurangan yang dapat terjadi. Lalu yang terakhir itu adalah membangun budaya kolaboratif dan komunikatif. Kita dapat selalu berkoordinasi dengan antar instansi maupun dengan internal instansi kita tersebut dapat membantu memantau dan mengawasi bagaimana jalannya proses bagaimana bagaimana jalannya proses di lingkungan pengadilan kita itu sendiri. Sekian, Pak. Oke. Eh, Kemudian berikutnya saya ingin tahu dari pandangan Ibu Kumila, eh, apa peran kolaborasi lintas bagian atau antar instansi dalam memperkuat inovasi dan efektivitas pemerintahan? Gimana menurut Ibu Kumila?
Oke, baik. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi ya, banyak sekali membahas tentang kita nih perlu melakukan kolaborasi kerjasama dengan instansi lain. Jadi dengan adanya kolaborasi dengan instansi lain, dengan pihak-pihak yang lain itu nanti akan memunculkan sebuah ide-ide, ada inovasi baru nih. Atau bisa kita lihat misalnya di instansi A dia sudah mengadopsi sebuah kebijakan yang dimana di instansi kita belum ada. Jadi kita bisa ambil kebijakan yang digunakan oleh instansi dari instansi yang A tadi. Jadi dari kolaborasi itu nanti akan meningkatkan ya, akan meningkatkan kinerja kita, bisa memberikan ide-ide yang baru. Jadi tetap adanya kolaborasi itu akan menimbulkan hal yang baik, akan memberikan kebaikan untuk kita sendiri juga pelayanan ke masyarakat. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Mila. Sebagai SM muda, menurut Bapak Taufik, bagaimana cara kita semangat belajar agar dan terus berinovasi, menjaga integritas di tengah dinamika birokrasi yang kompleks? Silakan Pak Taufik. Baik, Pak. Menurut pendapat saya ya Pak, sebagai ASN, salah satu ASN muda, dalam menghadapi dinamika birokrasi, menjaga semangat belajar, berinovasi, dan mempertahankan integritas, tentu hal ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi seorang ASN. Namun kuncinya adalah tetap mengadopsi pola pikir dari Smart ASN dan dari pola pikir ASN berakhlak. Kemudian melihat diri sendiri sebagai agen perubahan yang membawa perubahan-perubahan baik pada lingkungan kerja maupun pada lingkungan masyarakat. Adapun beberapa hal yang penting untuk kita ingat bahwa sebagai ASN muda, tentu kita sebaiknya membangun jaringan yang baik dengan terus belajar dan berinovasi, baik dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja itu sendiri. Kemudian sebagai ASN, kerap kali kita dihadapkan dengan beberapa tantangan. Namun jangan hanya melihat tantangan itu dari sisi yang negatif. Kita juga bisa melihat tantangan-tantangan ini sebagai peluang bagi kita untuk mengembangkan diri agar mampu bertahan di tengah birokrasi yang rumit ini. Kemudian kita juga dapat belajar dari beberapa role model yang baik, baik dari sisi atasan maupun dari sisi rekan-rekan kerja. Kemudian yang terakhir, saya kira untuk menjaga semangat dari belajar, berinovasi, dan integritas ini tentu harus didukung dengan lingkungan yang baik. Jika lingkungan yang kita tempati sekarang dirasa kurang baik, maka marilah kita sebagai ASN muda untuk menjadi pendorong agar lingkungan itu menjadi lebih baik. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Taufik. Satu pertanyaan terakhir, khusus untuk Pak Franz. Eh, saya pengen tahu deh, satu kalimat terakhir. Apa komitmen pribadi dari Pak Franz untuk menjadi bagian dari Smart ASN yang berakhlak dan berintegrasi? Silakan Pak Franz. Di bidang bagian digital Pak ya, dengan kata-kata terakhir Pak. Iya, iya Bapak. Kemarin adalah manual, hari ini adalah digital. Smart ASN beradaptasi bukan untuk bertahan, tetapi untuk memimpin perubahan Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Eh, Terima kasih atas pandangan dari teman-teman yang luar biasa. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa good practice tumbuh dari komitmen, kolaborasi, dan budaya belajar. Sementara bad practice muncul dari ketika kita mulai abai terhadap nilai dan tanggung jawab. Sebagai SM muda, tugas kita bukan hanya menjalankan aturan, tetapi menjadi bagian dari perubahan. Mari terus berinovasi, bekerja dengan integritas, dan menemukan nilai berakhlak dalam setiap langkah. Saya Reza, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.